sejahtera bagi kita semua. Selamat sore Moms and Dads. Selamat bergabung di live Instagram Aquasimo Indonesia bersama dengan saya Mom Erina Koto. Sudah tahu pastinya kalau Aquasimo ini adalah air sanitasi natural yang dapat membunuh kuman dan bakteri 99,9% dalam hitungan detik. Bahan-bahannya alami, Mom, Dad, perlu diketahui. Bahannya ini air dan dari Korea. Tidak mengandung sodium ini juga bisa membersihkan bakteri dan juga kuman yang ada di sekitar kita. Perabotan-perabotan yang biasanya kita gunakan, begitu juga untuk peralatan baby. Kenapa digunakan? Ada dua di sini tipenya. Ada Aquasimo Baby. Ini biasa digunakan untuk baby untuk umur 0 sampai 2 tahun. Karena pada saat mungkin kita membersihkan peralatannya, setelah itu kita bersihkan menggunakan lap kering. Terus nggak sengaja mungkin tertelan oleh baby, ini aman. Tapi ingat tidak untuk dikonsumsi ya. Kalau untuk Aquasimo All Time di sini bisa digunakan untuk barang-barang. Biasanya kalau orang dewasa, ini saya masukin tas, Mom. Saya masukin tas. Kalau saya jalan-jalan, setelah itu kalau misalnya kita lagi pengen bersihin barang-barang yang biasanya dari luar, kita semprot aja. Setelah itu menggunakan tisu atau mungkin lap kering, tinggal dilap. Setelah itu bisa digunakan, kita merasa nyaman dan juga aman pastinya. Kalau kumannya sendiri nggak perlu takut untuk digunakan jangka panjang karena ini tidak menyebabkan alergi, terutama yang kulitnya sensitif ya. Biasanya kalau menggunakan sanitizer terlalu sering akan ngerasain kering, tapi kalau menggunakan Aquasimo tidak akan merasakan kering. Dan tidak perlu dibilas dan tidak lengket ya. Untuk Mom and Dad pastinya sudah menggunakan produk dari Aquasimo ya. Nanti kita akan undang untuk yang berani testimoni barengan sama kita, join di sini. Nanti kita akan undang di akhir acara, akan mendapatkan voucher belanja di marketplace Shopee. Dan kita juga akan milih untuk 5 orang penanya yang paling menarik pertanyaannya. Nanti akan kita dapatkan, kita kasih hadiah ya. Lagi pada bayi. Nah, ini biasanya kalau bayi newborn, orang tua ini paling deg-degan kalau melihat anaknya pas mungkin bangun tidur tiba-tiba ada merah-merah, entah di pipi, tangan atau kaki. Kita pasti bingung ini anak rasa nyaman atau enggak, karena baby biasanya menangis tapi kita nggak benar-benar tahu apa yang dirasakan baby ini. Nah, untuk para orang tua ini adalah saatnya yang pas untuk bertanya dengan ahlinya. Kita akan mengundang Dr. Daniel Widianto, spesialis pendidikan dokter spesialis andrologi di Universitas Erlangga. Beliau adalah founder dari Fasena Beauty Clinic, Fasena Skincare, Fasena Natura Aesthetic Clinic, dan juga Certified Trainer for Ultra Lift, Tight Lift, Mid Lift, Tight Lift, dan juga Neovia Derma Filler. Tapi hari ini kita ngobrolnya kulit baby ya untuk Mom and Dad. Mungkin next nanti ngobrolin kulit orang dewasa. Selamat sore dokter. Halo, selamat sore. Dokter bisa dengar suara saya? Bisa. Oke. Dokter, saya habis bacain profilnya dokter luar biasa. Ini Mom and Dad pasti pengen ya konsultasi tentang kesehatan kulit wajahnya. Tapi hari ini kita akan ngajakin konsultasi mengenai kesehatan kulit baby. Ya. Di mana dermatitis ini sering sekali disalahartikan karena ternyata banyak ya dok ya, dermatitis ini macamnya, begitu juga penanganannya berbeda-beda. Kami datang baru join. Halo, selamat sore. Halo. Biasanya kalau sore-sore gini adalah oke dokter, kembali lagi. Ya. Dokter, mengenai dermatitis alergi pada anak. Kita pengen tahu dermatitis dulu nih dok. Sebenarnya dermatitis ini apa sih? Oke, jadi sebenarnya dermatitis itu berasal dari kata dermal.
Di mana dermal itu artinya adalah kulit, sedangkan titisnya itu artinya adalah radang. Jadi artinya sebenarnya dermatitis itu adalah suatu peradangan pada kulit. Nah, peradangan pada kulit ini dapat ditandai dengan berbagai macam tanda. Jadi tanda yang pertama adalah biasanya akan timbul warna merah. Yang kedua adalah bisa menimbulkan rasa nyeri. Kemudian yang ketiga bisa menimbulkan gangguan fungsi. Kemudian yang keempat bisa terjadi pembengkakan. Jadi kalau misalnya ada masalah-masalah seperti itu pada kulit bayi atau anak-anak, maka kita udah bisa bilang bahwa itu adalah dermatitis gitu. Oke, ini karena macamnya ada banyak, berarti ada yang ringan tingkatannya, ada yang parah. Kalau tadi dokter bilang katanya mungkin ada yang cuma merah aja, tiba-tiba gatal sampai nyeri bahkan ada ya dok ya? Ya. Oke. Ini adalah masalah kulit yang paling umum sebenarnya terjadi pada baby atau sebenarnya cuma bayi-bayi tertentu yang biasanya mengalami dermatitis ini? Oke, jadi sebenarnya dermatitis ini kan macamnya ada banyak ya. Jadi dermatitis itu bisa disebabkan karena ada reaksi alergi, bisa juga terjadi karena iritasi, bisa juga karena infeksi bakteri atau infeksi virus. Jadi semua yang menimbulkan peradangan pada kulit itu bisa disebut dengan dermatitis. Nah, ternyata ada suatu penelitian bahwa sekitar 60% baby, jadi baby itu kan definisinya adalah usianya di bawah 1 tahun. Nah, itu ternyata 60% baby itu pernah berurusan dengan yang namanya dermatitis. Dan yang paling sering adalah dermatitis yang disebabkan karena suatu proses alergi. Oke, ini kulitnya nggak spesifik ya dok ya, bisa di wajah, bisa di tubuh, tangan, kaki, sama dok? Apanya, sorry? Untuk peradangannya sendiri warnanya mungkin merah, ini bisa di wajah, tangan, kaki, tubuh? Oke, jadi gini, dermatitis itu bisa menyerang pada seluruh tempat, tapi ada beberapa dermatitis yang khas. Jadi yang pertama, kita sebut ada namanya dermatitis atopi. Dermatitis atopi ini seringkali bahasa Indonesianya adalah dermatitis yang karena alergi. Nah, kalau dermatitis atopi ini, dia khasnya adalah dia akan menyerang pada bagian pipi. Jadi biasanya pada bayi atau anak-anak itu merah-merahnya di pipi, kemudian di area siku, kemudian di bagian dalam dari lutut, atau pada lipatan-lipatan lain. Jadi memang dia khasnya menyerang pada area-area itu. Gitu sih. Oke, dokter, ini berarti kalau tadi dokter bilang 60%, berarti kan harusnya orang jangan panik dulu, karena hampir 60% baby itu pasti mengalami dermatitis. Kalau untuk dokter sendiri, bagaimana gejala yang mulai mungkin ditimbulkan oleh si bayi dan orang tua wajib panik nih dan wajib bawa ke dokter spesialis? Oke, jadi gini, pertama orang tua juga harus tahu kenapa kok 60% baby itu mengalami dermatitis. Karena ketika pada anak itu masih kecil, itu sistem imunnya itu belum sempurna. Jadi karena sistem imunnya belum sempurna, anak itu nggak bisa ngenalin nih, apakah zat itu berbahaya, apakah zat itu sebenarnya aman. Jadi misalnya nih, makan ayam. Makan ayam itu kan bukan sesuatu yang beracun, tapi karena sistem imunnya belum terbentuk dengan sempurna, kadang sama tubuh akan dianggap bahwa ayam itu berbahaya, sehingga menimbulkan suatu reaksi dermatitis alergi. Nah, makanya itu yang bikin kenapa baby dan anak kecil seringkali dermatitis alergi. Kemudian, kapan orang tua harus panik? Kalau misalnya disertai dengan gejala-gejala yang membahayakan. Jadi gini, dermatitis atopi itu biasanya terjadi pada anak-anak yang punya riwayat alergi lain. Contohnya adalah punya asma atau punya meler pada pagi hari atau disebut dengan rinitis alergi. Nah, biasanya indikasinya dibawa ke dokter kalau misalnya dermatitisnya disertai dengan asma, karena asmanya itu yang mengancam kesehatan sebenarnya. Yang kedua adalah kalau misalnya anaknya dermatitis alergi, kemudian tiap malam dia nangis atau garuk-garuk sampai nggak bisa tidur, sampai tumbuh kembangnya terganggu, maka itu waktunya anak dibawa ke dokter. Oke, jadi untuk Mama Enda sudah tahu ya perbedaannya ya. Kalau untuk yang ringan-ringan, ini biasanya pengobatan pertamanya untuk mengatasinya seperti apa dokter? Oke. Mungkin nangis, cuma ada ruangnya. Oke, jadi pengobatan pertama kita bisa menggunakan obat oles dulu. Jadi paling ringan adalah menggunakan obat oles. Obat oles yang paling ringan adalah kita menggunakan pelembab. Nah, karena biasanya orang yang punya dermatitis alergi itu skin barrier-nya rusak. Karena skin barrier rusak, jadi skin barrier itu semacam perisainya kulit. Jadi kalau misalnya ada alergen, contohnya debu atau serbuk sari atau apa ya, tungau di sarung bantal, ketika dia nempel sama kulit itu nggak terjadi reaksi imun. Nah, kalau barrier kulitnya rusak, maka bayi ini kalau ketempelan apapun itu bisa menimbulkan reaksi alergi. Nah, maka pertolongan pertama adalah
mengganti skin barrier dengan menggunakan pelembab. Kalau misalnya dalam waktu 2 minggu tidak ada perbaikan, maka bisa diberikan krim yang mengandung kortikosteroid. Nah, tapi krim kortikosteroid ini itu nggak bisa dibeli bebas, jadi memang harus konsultasi dengan dokter, karena efek sampingnya cukup banyak ya sebenarnya, dan jenisnya bermacam-macam. Kemudian yang kedua yang harus ada di rumah adalah obat minum. Meskipun itu bayi atau anak-anak, sebaiknya ibu-ibu itu harus punya obat minum yang mengandung antihistamin. Jadi antihistamin itu adalah obat anti alergi, gampangannya seperti itu. Kemudian pertolongan ketiga yang juga nggak kalah pentingnya adalah dengan cara dikompres. Jadi kalau misalnya anak itu dia ada merah-merah muncul, kemudian kalau bayinya itu lebih ke arah reaksi gatalnya, jadi anaknya garuk-garuk terus, itu mamsnya bisa ngompres dengan menggunakan kompres dingin. Tujuannya adalah untuk mengurangi rasa gatalnya. Tapi kalau misalnya gejala yang lebih dominan adalah bengkak atau kemerahan yang nggak karu-karuan, maka kompresnya adalah menggunakan kompres menggunakan air hangat. Jadi itu 3 langkah itu adalah pertolongan pertama untuk perawatan dermatitis di rumah. Oke, boleh dicatat ya untuk Mom and Dad ya, 3 pertolongan pertama tadi ya. Dokter? Ya. Ini berarti kalau misalnya dermatitis kan ada hubungannya juga dengan alergi. Kalau tadi misalnya seorang anak ini habis makan ayam tiba-tiba muncul kemerah-merahannya. Apakah suatu hari nanti anak ini tidak bisa sembuh dari alergi tersebut, jadi nggak boleh makan ayam atau seperti apa? Oke, jadi sebenarnya menurut teori itu dermatitis alergi itu nggak bisa sembuh total. Nggak bisa sembuh total. Kenapa? Karena biasanya kalau udah pernah kena, nanti kedepannya juga bisa kena. Tapi biasanya kalau di atas usia 5 tahun, itu resiko berulangnya akan berkurang. Jadi misalnya gini nih, dermatitis alergi itu kan bahasa kedokterannya adalah dermatitis atopi, ya kan? Itu biasanya gandengannya adalah sama asma dan sama rinitis atau pilek pada saat pagi hari. Kadang nanti ketika usianya sudah di atas 5 tahun, itu gejala yang muncul itu nggak tiga-tiganya muncul, tapi cuma satu. Misalnya nih, tinggal asmanya aja, atau tinggal pilek-pileknya aja. Nah, kayak gitu. Jadi, resikonya akan berkurang, tapi mungkin tidak sembuh total. Oke. Ini karena mungkin imun tubuhnya udah lebih mature ya dokter ya, itu kenapa tiga-tiganya nggak muncul. Ya. Tapi kemungkinan akan muncul ya dok ya. Makanya ada istilah namanya desensitasi. Jadi gini nih, misalnya tadi nggak bisa makan ayam, jadi caranya gimana supaya anak ini kedepannya bisa makan ayam adalah ayamnya itu kayak dikenalkan secara perlahan-lahan. Jadi mungkin mamsnya bisa ngasih potongan ayam dicincang, kemudian dimasukin ke dalam makanannya si baby tadi setiap hari. Jadi tujuannya adalah supaya sistem imunnya itu kenalan dulu sama ayam, sehingga dianggap, oh ternyata ayam itu tidak berbahaya. Nanti ke depannya, resiko alergi terhadap ayam akan berkurang. Itu namanya teknik desensitasi. Oke, boleh dicoba ini ya untuk Mom and Dad. Kalau misalnya anaknya alergi sesuatu, mungkin bisa dicoba, tapi pada saat anaknya usianya udah sedikit lebih tua ya dokter ya, nggak pada saat kecil. Jadi kalau misalnya kecilnya alergi, misalnya brokoli, ntar mungkin umur 5 tahun kita cobain lagi perlahan-perlahan ya untuk mengenalkan. Justru jangan nggak sama sekali, karena takutnya nanti sistem imun tubuhnya kaget mungkin pada saat dewasa nggak sengaja memakan, justru lebih terkejut ya dok ya. Ya. Baik. Sebenarnya kalau untuk dermatitis sendiri bisa dikatakan, oh ini sepertinya dermatitis, ada gejala-gejala yang spesifik nggak dan kelihatan pasti kalau ini pasti dermatitis. Oke, jadi gejala pastinya itu sebenarnya ada 5. Jadi yang pertama adalah kemerahan, yang kedua adalah rasa nyeri. Jadi rasa nyeri itu kalau misalnya dia tidak terlalu ringan, tidak terlalu berat, itu akan diterjemahkan sebagai gatal. Jadi gatal sama nyeri itu sebenarnya sama. Kemudian yang ketiga ada rasa hangat. Oh, iya. Ya, ada rasa hangat. Jadi kalau dipegang dia hangat. Kemudian ada pembengkakan. Jadi pasti ada kayak pembengkakan tuh bukan berarti harus bengkak banget, tapi bisa berupa suatu tonjolan-tonjolan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah gangguan fungsi. Jadi gangguan fungsi itu misalnya nih, anaknya yang tangannya biasanya bisa ditekuk-tekuk kayak gini, tapi karena di sininya ada dermatitisnya, tangannya cuma bisa gini-gini aja. Kayak gitu. Wow, ini apakah cuma anak-anak atau orang dewasa pun bisa mengalami, dokter? Atau mungkin kalau pada saat kecil sudah pernah, akhirnya pada saat dewasa juga nantinya bisa kemungkinan muncul. Oke, jadi kan dermatitis itu kan penyebabnya banyak ya. Salah satunya ada namanya dermatitis kontak. Kalau pada orang dewasa, lebih sering ada namanya dermatitis kontak. Nah, dermatitis kontak itu dibagi jadi 2, yaitu kontak iritan dengan kontak alergen. Kalau kontak alergen itu artinya gini, kalau misalnya orang dewasa ini kena debu tangannya, maka tangannya akan gampang merah-merah. Itu namanya dermatitis kontak alergen. Jadi kena sesuatu yang tidak berbahaya.
kalau dermatitis kontak iritan itu dia kena zat-zat yang memang sifatnya mengiritasi. Contohnya kalau misalnya ibu-ibu cuci-cuci nih, ya kan, cuci-cuci bajunya bayi, terus tangannya merah-merah semua, eksim semua, itu namanya dermatitis kontak iritan. Atau kena hand sanitizer, karena kan sekarang hand sanitizer itu kan harus sering dipakai dan rata-rata yang di luaran itu kan berbahan dasar alkohol. Nah, kita tahu bahwa alkohol itu ternyata dapat menyebabkan iritasi. Jadi menyebabkan dermatitis kontak iritan. Yes, itu kenapa mungkin pada saat pandemi baru ketahuan ya, karena semua orang menggunakan sanitizer. Beberapa itu banyak yang ngeluh, kok tangan aku jadinya gatel, kering, karena ternyata nggak cocok sanitizer yang alkohol, karena digunakan jangka panjang. Ini memang untuk kulit normal aja terasa kering. Itu kenapa Mom and Dad mungkin bisa mengenalkan oleh orang-orang tercinta atau mungkin bahkan baby-nya untuk menggunakan Aquasimo. Ini adalah air sanitasi natural banget, ini dapat membunuh bakteri maupun kuman 99,9% dalam hitungan detik. Nggak usah khawatir karena bahan-bahannya alami, yaitu adalah air dan natural acid, hypochlorous acid dari Korea. Tidak mengandung bahan kimia, pengawet, alkohol, pewangi, maupun sodium hipochlorite. Tersertifikasi halal MUI dan mendapatkan izin edar dari Kemenkes RI. Ini bisa digunakan untuk orang dewasa ya. Ini tanpa dibilas. Jadi nggak lengket juga. Kalau untuk yang baby ada yang khusus ya. Jadi kalau untuk anak-anak bisa menggunakan yang baby, kalau orang dewasa bisa menggunakan yang all time. Tapi saya kadang orang dewasa pun menggunakan yang baby karena badan sama anak biasanya. Dan biasanya nggak perlu bawain yang sanitizer terus habis itu disinfektan. Karena ini cukup juga bisa digunakan untuk barang-barang yang mungkin sekiranya kita ngerasa kayaknya nggak tahu nih bersih atau enggak, kita semprot aja. Setelah itu jangan lupa digunakan untuk lap kering. Setelah itu bisa digunakan, kita merasa nyaman, aman, penggunaannya juga mudah dan nggak perlu dibilas. Ingat, kalaupun misalnya termakan untuk baby mungkin nggak sengaja tiba-tiba belum kering tapi termakan, ini aman, tapi tidak untuk dikonsumsi ya. Ingat, tidak untuk dikonsumsi. Baik. Dan mungkin aku mau tambahin sedikit sih. Jadi gini, sebenarnya ada hubungannya juga sama temanya kita hari ini. Jadi kandungan hipoklorit acid yang ada di dalam Aquasimo ini itu sebenarnya juga bisa digunakan untuk pengobatan dermatitis. Nah, jadi sebenarnya seperti apa? Jadi gini, cara kerjanya hipoklorit acid itu sebenarnya juga dipakai pada perawatan di klinik kecantikan sebenarnya. Jadi biasanya kalau misalnya orang-orang yang habis perawatan seperti chemical peeling atau laser atau mikrodermabrasi, itu kan lapisan kulit luarnya kan dirusak dulu nih, ya kan? Nah, itu biasanya bisa digunakan semacam cairan yang mengandung hipoklorit acid, tujuannya adalah untuk merangsang perbaikan dari skin barrier. Nah, sama halnya kasus dengan dermatitis. Jadi, pada orang dengan dermatitis alergi, itu biasanya skin barrier-nya rusak. Di mana si hipoklorit acid ini akan merangsang perbaikan dari skin barrier. Jadi, sebenarnya kalau misalnya salah satu pertolongan pertamanya, kalau misalnya anaknya merah-merah gatel, itu disemprotin pakai Aquasimo itu juga bisa. Itu menurut jurnal penelitian memang seperti itu. Jadi ini bukan iklan ya, tapi memang secara ilmu kedokteran seperti itu. Benar. Kalau tadi dokter bilang ada 3 pertolongan pertama yang ditambah 1 wajib punya Aquasimo. Jadi kalau misalnya nanti kita lagi ada di mana gitu ya dok ya, lagi di hutan atau mungkin yang jauh banget kita untuk bisa mendapatkan pertolongan atau ke dokter, bisa pertolongan pertamanya adalah disemprot menggunakan Aquasimo. Nah ini penggunaannya praktis sekali, coba dilihat di sini kan ya. Cukup disemprot aja. Kalau dokter tadi bilang memang mengandung hipochlorous acid, bahkan katanya dok ya, ini salah satu zat yang memang diproduksi oleh tubuh manusia ya untuk melawan virus dan juga bakteri. Sebenarnya kita tuh udah ada gitu ya dok ya. Ya. Jadi sebenarnya juga ini sih, kalau misalnya salah satu efek samping atau apa ya komplikasi dari dermatitis itu memang kan karena kulitnya lapisannya rusak, jadi virus sama bakteri itu lebih gampang masuk ke kulit dan itu biasanya akan menimbulkan infeksi yang lebih parah. Nah, kenapa kalau tadi kita saranin untuk menyemprotkan Aquasimo itu sebenarnya tujuannya supaya untuk membunuh si bakteri sama virus supaya nggak masuk ke lukanya yang karena dermatitis tadi, gitu. Dia nggak parah ya dok ya. Oke. Dokter, sebenarnya untuk faktor-faktor pemicu dermatitis sendiri, sebenarnya ini apa? Apakah ini genetik atau seperti apa? Oke, kalau dermatitis kita kan ngomongnya hari ini yang alergi ya. Kalau ngomong dermatitis secara keseluruhan terlalu luas ya. Kalau dermatitis alergi itu faktornya ada 2. Jadi internal itu dari dalam si baby-nya sendiri. Internal itu adalah faktor keturunan. Jadi kalau orang tuanya punya dermatitis alergi atau punya asma, biasanya anaknya kecenderungan punya resiko lebih tinggi untuk alergi. Itu yang pertama. Yang kedua itu bisa terjadi karena memang sistem imunnya belum mature. Ini berarti faktor umur ya. Karena semakin tua kan sistem imunnya akan lebih mature.
Kemudian faktor yang dari luar, faktor kedua adalah faktor eksternal atau yang dari luar. Itu bisa dari makanan. Makanan yang paling sering bikin alergi itu adalah seafood, telur, kacang-kacangan, gandum, susu sapi. Nah, itu adalah makanan yang paling sering bikin alergi. Yang kedua bisa juga karena obat-obatan. Yang ketiga bisa juga karena zat-zat iritan, contohnya radi alkohol, ya kan? Itu juga bisa bikin dermatitis. Kemudian bisa juga karena serbuk sari. Jadi kadang-kadang kalau anaknya deket-deket sama tanaman, terus dia keluar gejala dermatitis, yaitu karena tanaman. Nah, jadi faktornya kayak gitu. Jadi intinya dari dalam tubuh sama dari luar tubuh. Benar-benar, kalau biasanya main-main tanaman, orang tuanya bisa nilainya adalah kena ulat bulu, padahal bisa jadi kena serbuk sari ya dok ya. Oke, itu pun tadi kalau ngomongin tentang makanan seafood, kacang-kacangan, kadang ada beberapa yang sudah dewasa pun masih mengalaminya ya dok ya. Habis makan terus muncul kemerahan. Ya. Tapi ada biasanya kalau dewasa ini bisa minum obat, setelah itu kembali meredah. Mungkin karena sistem imun tubuhnya juga sudah mature ya. Kalau untuk anak-anak mungkin jatuhnya lebih merasa cranky, nggak enak, nggak nyaman. Oke, untuk orang tua sudah tahu ya sekarang ya untuk Mama Enda. Jadi nggak perlu sepanik itu ya, karena sekarang kita sudah tahu cara menanganinya seperti apa. Baik, sebenarnya dokter kalau misalnya kita sudah tahu sepertinya anak saya ini sensitif sekali, hal-hal yang harus dihindari. Oke, jadi yang pertama adalah kita harus tahu dulu anak kita itu alergi sama apa. Karena setiap anak itu beda-beda, ya kan? Kalau misalnya orang tuanya ngerasa, oke, anak saya kelihatannya alergi sama susu sapi. Nah, coba susu sapinya diganti sama susu kedelai. Karena susu kedelai itu cenderung lebih tidak bikin alergi. Jadi yang pertama, hindari faktor pencetus. Yang kedua adalah, gini, apa namanya, anaknya jangan dimandiin pakai air panas. Biasanya kan orang tua gitu tuh, dimandiin pakai, maunya air hangat, tapi ternyata pakai air panas. Dimana kita tahu bahwa air panas itu akan merusak skin barrier sehingga resiko alergi akan jadi lebih tinggi. Kemudian yang ketiga adalah anaknya jangan dijaga supaya tidak stres, ya kan? Kalau misalnya babynya stres nih, baby kan juga bisa stres ya. Kalau babynya stres, itu akan melepaskan yang namanya hormon kortisol. Dimana hormon kortisol ini akan memperparah proses peradangan atau proses si dermatitis tadi. Gitu. Kemudian yang keempat ya mungkin jangan lupa juga orang tuanya memberikan atau menggunakan pelembab. Oke, hindari faktor pencetusnya, ingat ya. Terus juga orang tua kadang-kadang suka lupa, maunya air hangat, jatuhnya air panas. Kadang-kadang kita orang dewasa aja kalau habis mandi air panas, kulitnya kering ya dokter ya. Apalagi yang anak, pasti agak sedikit terkejut. Oke, untuk pertanyaan, kita boleh pilih satu dulu ya dokter ya, karena banyak sekali yang masuk di sini. Dari Siregar, dok, apakah bayi yang terkena dermatitis air mandinya boleh dicampur antiseptik? Lalu apakah dermatitis sama dengan eksim? Oke, jadi pertanyaannya yang pertama, dermatitis itu bisa dikatakan sama dengan eksim. Jadi eksim itu kayak bahasa yang lebih awam. Oke, bahasa Inggrisnya apa ya? Biasanya kan kita ngomongnya ruam nih. Ruam itu bahasa Inggrisnya eksim. Nah, sedangkan bahasa kedokterannya adalah dermatitis. Jadi sebenarnya sama aja. Tapi eksim itu biasanya, istilah eksim itu sudah mengacu ke dermatitis yang sudah ada semacam blisternya. Jadi ada kayak semacam gelembung-gelembung airnya. Itu biasanya baru disebut dengan eksim. Ya. Seperti nanah. Ya, seperti nanah. Jadi ada kayak biasanya kalau anak dia dermatitis kan cenderung digaruk. Kalau digaruk kan dia akan keluar kayak semacam pelentingan-pelentingan. Nah, itu biasanya orang Indonesia bilang itu adalah eksim. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita menggunakan antiseptik pada apa namanya? Air mandi, itu sebenarnya nggak disarankan karena biasanya antiseptik itu akan membuat kulit bayi menjadi lebih kering. Kalau kulitnya jadi lebih kering lagi, maka yang terjadi adalah resiko terjadi dermatitisnya akan jadi lebih parah. Gitu. Jadi sebenarnya menurut aku kalau misalnya teknologinya udah maju, anak nggak perlu direndam dengan antiseptik seperti ya nggak boleh sebut merek ya, pokoknya seperti antiseptik gitu ya. Jadi mungkin bisa disemproti dengan Aquasimo, itu udah cukup sebenarnya karena kan tujuannya sama, membunuh kuman kan, kayak gitu. Terus mungkin yang aku lupa sebutin tadi adalah ketika habis mandi, bayi itu kalau misalnya dia punya dermatitis, ngeringkan pakai anduknya jangan digosok, tapi cuma ditepuk-tepuk aja. Oke, cuma ditambah-tambahin aja ya dok ya? Kebiasaan orang tua menggosok badan anaknya selesai mandi, itu justru akan merusak skin barrier dari si bayi tadi. Oke. Wow, saya juga jadi besok-besok akan berubah, harus pelan-pelan ya dok ya?
Oke, ini pengetahuan banget ya untuk para orang tua. Dokter, ini tadi kan saya sedikit menyinggung. Ini dokter sempat bilang harus tahu alergi anaknya apa. Kita kan kadang-kadang sebagai orang tua tuh nggak tahu. Kita kadang-kadang juga trial and error. Bahkan kita sampai gede gini kadang-kadang masih nggak ngerti. Saya ini sebenarnya alergi apa sih gitu. Perlu nggak sih dok kita untuk cek alergi yang full itu? Kalau untuk anak-anak ya. Oke, jadi yang pertama kita bisa pakai metode yang paling simpel dulu adalah biasanya kita ngomongnya adalah dengan melakukan yang namanya detox. Jadi detox itu selama 2 minggu, anak itu nggak dikasihin susu sapi dan tidak dikasih produk-produk dari hewan yang berkaki 4. Hewan berkaki 4 itu kayak, tidak dikasih makanan selain dari hewan yang berkaki 4. Jadi misalnya gini, nggak boleh makan seafood, nggak boleh makan ayam, oke? Terus nggak boleh makan kayak susu sapi dan lain-lain. Tapi kalau daging itu bolehnya malah yang berkaki 4. Contohnya adalah kayak sapi itu masih nggak apa-apa. Oke, itu dicoba dulu seperti itu untuk membedakan apakah anak ini memang alergi dengan produk-produk yang dari si ayam, telur, terus tadi seafood dan lain-lain. Itu cara paling simpel. Kalau misalnya di atasnya lagi kita bisa melakukan tes alergi pada kulit. Jadi biasanya ditusuk-tusuk. Tahu nggak ya? Biasanya zaman kita kecil kan kalau alergi kan ditusukin di tangan nih. Ini yang keju, ini susu, ini apa? Ya. Sekarang yang ada lagi yang lebih canggih, kita bisa melakukan dengan melakukan tes DNA. Jadi kalau tes DNA itu cuma diambil dari liurnya bayi aja, kemudian nanti akan dikirim ke luar negeri karena di Indonesia masih belum bisa. Nanti itu akan kebuka semua. Si bayi atau anak ini sensitif atau alergi terhadap apa aja. Jadi tergantung kebutuhan ya. Kalau misalnya cuma alerginya nggak terlalu sering, mungkin nggak perlu diperiksa sampai gitu. Tapi kalau sampai mengganggu tumbuh kembangnya anak, anaknya nggak bisa tidur tiap malam, digaruk sampai luka-luka, ya saya rasa perlu diperiksa. Oke, baik. Dokter, ini ada lagi yang bertanya. Dari awal Yakut, bedanya sensitif sama alergi itu apa? Oke, jadi kalau reaksi alergi itu biasanya setelah dia, alergi itu menunjukkan suatu kondisi di mana kalau dia terpapar sesuatu, itu akan menimbulkan reaksi alergi. Biasanya reaksi alergi itu akan terjadi pada kontak pertama. Jadi misalnya gini nih, aku alergi sama debu. Ketika aku kena debu, maka sekali aja aku akan langsung bereaksi terhadap debu. Dan itu biasanya reaksinya akan muncul dalam 24 jam yang pertama. Paling lama adalah 3 hari. Sedangkan kalau sensitif, itu seperti ini. Aku itu sensitif terhadap debu. Mungkin kena sekali nggak apa-apa, kena 2 kali nggak apa-apa, kena 3 kali, gejalanya keluar seperti alergi. Jadi paparannya berkali-kali kalau sensitif. Tapi kalau alergi, sekali kena paparan, dia akan bereaksi. Oke, berarti kalau alergi ini lebih rentan ya dokter ya. Kalau untuk sensitif mungkin berkali-kali dulu baru akan terjadi gejalanya. Tapi kalau alergi biasanya baru kena dikit aja udah muncul reaksi-reaksi. Oke, kita lanjut lagi. Ada pertanyaan dari Mulfah. Gimana dampaknya kalau dermatitis tidak ditangani dengan baik? Oke, dampaknya pertama bisa menimbulkan ada komplikasi namanya lichen planus. Lichen planus itu gampangannya kayak kulitnya itu jadi menebal, kemudian kayak pecah-pecah, kemudian sampai luka-luka. Nah, biasanya kalau misalnya nih bayi kebanyakan dermatitis, kemudian sama dia digarukin, nggak pernah diobati sama orang tuanya, maka kulitnya di sana akan menebal, akan pecah, akan bisa sampai berdarah, akan sampai luka, sakit, dan lain-lain. Itu namanya, kita sebutnya lichen planus, atau kita sebut dengan neurodermatitis. Kemudian yang kedua yang bisa terjadi adalah gangguan tumbuh kembang, karena biasanya kalau orang dermatitis alergi, itu gatalnya lebih sering pada saat malam hari, di mana pada malam hari itu harusnya anak itu dalam posisi yang tidur. Karena kan ada beberapa hormon, contohnya adalah hormon pertumbuhan, itu diproduksi ketika manusia tidur. Kalau misalnya si bayi itu kurang tidur, otomatis growth hormonnya atau hormon pertumbuhannya itu akan terganggu, sehingga pertumbuhan anak akan terganggu juga. Itu adalah komplikasi yang paling berbahaya. Yang ketiga adalah yang bisa mengancam nyawa. Kadang ini ada penelitian, biasanya pada anak-anak di atas 13 tahun, kalau dia dermatitis alerginya kumat, itu biasanya akan disertai dengan gejala asma. Nah, kadang-kala yang itu membahayakan nyawa itu adalah asmanya. Karena asma ini kan urusannya sudah ke paru-paru kan. Nah, kayak gitu. Oke. Ini kalau untuk anak-anak, apakah ada yang juga yang sampai gejalanya sampai asma dok? Ada, karena namanya dermatitis atopi. Jadi dermatitis alergi itu salah satu jenisnya adalah namanya atopi. Atopi itu yang khas yang tadi aku bilang di pipi, di lutut, sama di dengkul itu apa ya? Siku. Oke. Nah, itu adalah dermatitis atopi. Dermatitis atopi biasanya tidak berdiri sendiri. Jadi kalau anak punya dermatitis atopi, biasanya dia punya rinitis alergi
sering pilek, dan dia juga punya kecenderungan terjadi namanya asma bronkial. Jadi asma karena alergi. Wow, ini yang ditakutkan oleh orang tua ya. Dokter, misalnya nih orang tua melihat anaknya sepertinya tanda-tandanya dermatitis. Akhirnya menggunakan pengobatan pertamanya adalah salep-salep yang dijual di drugstore. Yang mungkin kalau secara iklan ini bisa digunakan untuk pertolongan pertama. Apakah oke dok? Dan mungkin ada beberapa yang berhasil dan akhirnya nggak kambuh lagi. Apakah nggak apa-apa dok atau harus tetap dibawa ke dokter? Oke, jadi sebenarnya yang ada di drugstore itu isinya pasti adalah steroid. Jadi salep untuk alergi atau salep untuk dermatitis pasti mengandung steroid, itu yang terbaik. Memang steroid itu adalah pertolongan yang paling cepat. Tapi gini, kenapa harus dengan resep dokter? Karena kita nggak mau steroid itu dipakai secara terus-terusan. Jadi untuk ibu-ibu kalau misalnya menggunakan steroid sebagai pertolongan pertama, kalau misalnya pakainya cuma sehari sampai 3 hari itu nggak masalah. Tapi jangan lebih dari 2 minggu. Karena kalau sudah lebih dari 2 minggu, efek sampingnya akan mulai keluar. Yang pertama adalah efek sampingnya kulit bayi jadi lebih tipis. Yang kedua, kulitnya akan lebih sensitif. Yang ketiga, resiko infeksi jamur akan meningkat. Nah, jadi penyebabnya jadi macam-macam. Dan kadang malah dia jadi nggak mempan. Jadi misalnya nih, pakai steroid yang jenis ringan. Ketika kebanyakan dipakai, lama-lama ketika dermatitisnya muncul, dipakai lagi yang jenis itu, udah nggak mempan. Jadi harus naik tingkat. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya pemakaian steroidnya lebih dari 2 minggu, itu harus segera konsultasi ke dokter untuk dilakukan namanya tapering off. Jadi pemakaiannya dihentikan perlahan-lahan. Dokter, apakah dermatitis ini pasti warnanya merah? Apa bedanya dengan biang keringat, dok? Oke, jadi gini, dermatitis pasti warnanya merah karena semua yang namanya itis itu pasti ada tanda kemerahan. Oke, karena kalau ada radang maka pembuluh darah akan melebar sehingga menimbulkan warna merah. Nah, bedanya dengan biang keringat adalah biang keringat itu terjadi karena gini, kelenjar keringatnya pada bayi itu tidak matang, jadi belum mature. Akibatnya ketika dia memproduksi keringat, itu biasanya keringatnya tidak bisa keluar. Oke, yang kedua pada bayi itu pori-porinya cenderung lebih kecil dibandingkan pada orang dewasa. Sehingga kalau keringatnya berlebih, keringatnya juga nggak bisa keluar. Nah, keringat yang nggak bisa keluar inilah yang kita sebut dengan biang keringat. Nah, gejalanya mirip dengan alergi, tapi yang lebih dominan adalah rasa gatalnya. Oke, jadi biang keringat harusnya tidak berwarna merah, harusnya. Kecuali kalau biang keringat meradang. Ya, biasanya kan cuma pentil-pentil gini kan, berindil-berindil gini kan. Tapi kalau dia biang keringatnya sudah meradang, misalnya terlalu lama, kemudian sama bayinya digarukin tanpa sadar, ya gejalanya bisa mirip dengan dermatitis. Oke, jadi untuk mom and dad, kita bisa bedain nih sekarang ya, akhirnya ya, benar-benar ini informasinya sangat luar biasa. Oke, dokter, apakah dermatitis ini nantinya akan kalau lama-lama dibiarkan makin parah bisa muncul demam? Atau sebenarnya kalau untuk dermatitis ini nggak akan demam, akan cuma mungkin nyeri? Oke, jadi dermatitis ini bisa berujung dari demam kalau misalnya sudah terjadi infeksi sekunder. Jadi ceritanya gini, kalau misalnya dia cuma terjadi peradangan, jadi cuma murni dermatitis, apalagi dermatitis alergi, biasanya tidak akan memicu terjadinya demam, biasanya. Tapi biasanya kalau orang dermatitis itu cenderung gatal, sama anaknya akan digaruk. Karena dia digaruk, pasti barrier kulitnya rusak. Kita tahu bahwa di kulitnya kita itu nggak ada yang steril. Kulitnya manusia tidak steril, penuh dengan bakteri. Nah, kalau bakteri itu masuk ke luka, itu akan menimbulkan namanya infeksi sekunder. Kalau sudah infeksi sekunder, biasanya bayinya atau anaknya akan demam. Oke, ini karena efeknya dibiarkan terus-menerus ya dok ya, tidak dilakukan pertolongan pertama ya, akhirnya lama-lama bisa jadi arahnya adalah akan sampai demam, itu yang tidak diharapkan oleh orang tua pasti. Baik, untuk efek jangka panjang disebabkan oleh dermatitis alergi, berarti pada saat besar kemungkinan tetap bisa muncul, tapi mungkin lebih jarang, seperti itu ya dok ya. Kalau banyak ibu-ibu di luar sana yang beranggapan, oh mungkin alergi itu, oh mungkin ada ruam-ruam, minum degan hijau aja, ngaruh nggak juga termasuk pertolongan pertama nggak sih? Oke, jadi degan hijau ini sebenarnya gini, kalau kita mau ngetes mitos itu benar atau tidak, kita lihat apakah itu berlaku di seluruh dunia atau di negara kita aja, ya kan? Kalau orang bule dia dermatitis, dia nggak mungkin minum air kelapa hijau, ya kan? Berarti itu menunjukkan bahwa itu adalah budaya orang Indonesia. Di mana orang Indonesia itu percaya bahwa air degan atau air kelapa hijau itu bisa menetralkan racun.
Nah, itu ada ceritanya. Sebenarnya air kelapa itu mengandung elektrolitnya cukup banyak. Oke, jadi kalau pada orang yang keracunan, itu biasanya kan dia muntah-muntah. Elektrolitnya kan akan hilang, makanya diganti dengan degan hijau. Nah, dari sana orang itu akhirnya punya anggapan bahwa, oh, kalau misalnya terjadi keracunan, dermatitis itu dianggap keracunan sama mereka, maka harus dikasih degan hijau. Jadi aslinya nggak nyambung. Oke, jadi sebenarnya degan hijau ini untuk orang-orang yang keracunan itu adalah menambah energinya Nah, kembali ya menambah dok ya. elektrolitnya, jadi mengganti elektrolitnya. Oke, dokter, pasti pernah dengar beberapa orang tua yang ketakutan kalau misalnya habis menyusui nggak sengaja kecipratan mungkin untuk pipi-pipi anaknya, jadi beranggapan oh itu mungkin kena air susu ibunya. Apakah dermatitis itu ada hubungannya dok dengan ASI ibu? Oke, jadi gini, air susu ibu itu menurut penelitian atau menurut jurnal tidak akan menimbulkan alergi. Oke, karena memang dia sudah didesain, memang ditujukan untuk si bayi. Jadi Tuhan itu sudah mendesain bahwa si ASI ini adalah untuk si bayinya tadi. Jadi tidak mungkin alergi. Tapi kalau misalnya ada ibu-ibu yang punya bayi terus bayinya merah-merah di sini, itu namanya adalah dermatitis atopi yang tadi kita bahas. Jadi itu bukan karena ASI. Jadi masih meskipun itu ketumpahan ASI atau tidak ketumpahan ASI pun, ya kalau namanya alergi ya dia akan alergi. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya. Oke, ya sekali lagi untuk Mom and Dad ya. Kalau untuk kemana-mana, apalagi pada saat pandemi seperti ini, pastinya kalau pengen beraktivitas merasa tenang sebagai orang tua ingin menjaga kesehatan baby dan juga keluarga, jangan lupa gunakan Aquasimo. Ada dua tipe, ada yang baby, ini untuk baby usia 0 sampai 2 tahun. Kalau yang ini adalah all type, biasanya orang dewasa. Tapi kalau untuk baby kenapa sih dibedain? Karena kalau misalnya kita mensterilkan kulit tangan baby kita, mungkin kita takut ini kotor ada bakterinya atau enggak, kita semprotin. Setelah itu nggak sengaja termakan oleh baby, ini aman, tapi tidak untuk dikonsumsi. Tapi kedua Aquasimo ini selain untuk bisa membersihkan dan juga mensterilkan bakteri kuman di kulit tangan orang dewasa maupun baby, juga bisa digunakan untuk membersihkan peralatan baby dan juga barang-barang yang ada di sekitar kita. Misalnya nih, meja ini kita merasa oh, kayaknya saya takut ada kuman kotor, kita semprot aja. Setelah itu jangan lupa dilap menggunakan lap kering ya. Dan untuk Aquasimo sendiri nggak perlu khawatir karena ini 100% alami bahan-bahannya. Bahkan tadi dokter juga sudah bilang kalau untuk yang mungkin anaknya dermatitis, pertolongan pertama ini salah satunya adalah kalau punya Aquasimo tinggal disemprotin aja. Kita lihat nanti untuk beberapa hari ke depan kalau misalnya memang masih parah, ini bisa dibawa ke dokter ya dok ya. Tapi untuk pertolongan pertamanya ini bisa sangat membantu. Biasanya kalau gatal banget, ini akan bisa meredakan rasa gatalnya. Bahan-bahannya alami, 100% alami, tidak mengandung bahan kimia, pengawet, alkohol, pewangi, maupun sodium hipochlorite. Karena kita ini adalah air sanitasi natural dan mengandung natural acid hipochlorous acid dari Korea. Tersertifikasi halal MUI dan mendapatkan izin edar dari Kemenkes RI. Cara penggunaannya gampang banget, cukup disemprotin aja, ya, nggak perlu dibilas, nggak lengket, mudah, nyaman, dan bisa dibawa kemana aja. Oke, dokter, kita saatnya kembali lagi ke pertanyaan yang makin banyak ini yang bertanya ya. Semoga waktunya untuk pertanyaan yang ini kita tidak bacakan lagi ya. Ada dari Lumban Raja. Dok, apakah dermatitis itu faktor keturunan? Sebaiknya umur berapa bisa dilakukan tes alergi? Oke, jadi dermatitis bisa disebabkan salah satunya adalah faktor keturunan. Jadi gini, bedanya genetik dengan keturunan adalah kalau keturunan itu pasti nurun ke anaknya. Jadi kalau papanya alergi, anaknya pasti alergi. Itu keturunan. Tapi kalau genetik itu kalau papanya alergi, anaknya punya kecenderungan lebih tinggi untuk alergi. Nah, jadi sebenarnya yang bahasa yang lebih benar adalah ini adalah faktor genetik, bukan keturunan. Kemudian untuk tes alergi sebenarnya bisa dilakukan kalau misalnya bayinya itu lebih kooperatif. Gini, jadi kalau disebut dengan kooperatif artinya tes alergi itu kan nggak gampang, nggak bisa cuma dengan dilihat atau diperiksakan harus dengan menggunakan jarum. Biasanya kalau bayi sudah kooperatif, misalnya di atas 1 atau 2 tahun, itu sudah bisa dilakukan tes alergi. Tapi kalau untuk tes alergi yang model baru, yang tadi saya bilang menggunakan tes DNA, itu dari bayi pun sudah bisa. Caranya adalah dengan menggunakan kapas kayak semacam swab gitu, tapi diambil dari mukosa pipinya. Oke, intinya dilihat dulu anaknya akan nyaman atau tidak ya dokter ya. Oke. Ada lagi dari Nov Kliva. Dulu anak saya waktu bayi alergi radang kulit hanya pada pahanya aja dok. Terus saya biarin sampai ada teman yang bilang kalau alergi dibiarin akan berdampak pada penyakit-penyakit lainnya.
pada waktu besar nanti, kayak sinus, asma, apakah ini benar? Oke, jadi sebenarnya agak kurang tepat. Jadi maksudnya gini, alergi itu tidak akan membuat sinus dan kawan-kawan, tapi sebenarnya dari awal mereka itu udah temenan. Jadi kayak tadi saya bilang, kalau orang punya dermatitis atopi, biasanya dia akan punya namanya rinitis alergi dan akan punya namanya asma. Itu kayak satu paket. Nah, rinitis alerginya itu kalau dibiarin, nggak diobatin, itu yang jadi sinus. Gitu. Jadi dari awal orang kalau sudah punya dermatitis atopi, maka resiko dia ke depan punya sinusitis, mau kamu obatin atau tidak diobatin, itu sama-sama gedenya sebenarnya karena ada rinitis alerginya. Oke, baik. Kita lanjut lagi ya dok ya. Dari Rania, dok, anak saya kena dermatitis alergi bekas di kulit. Obat apa yang pas untuk menghilangkan bekas-bekas hitam di kulit ya? Lalu apakah benar makan apa ini bisa menghindari alergi? Makan toke, pernah dengar dok? Makan toke, wow luar biasa, serem nih. Oke. Jadi yang pertama jawabannya adalah kalau anak punya bekas hitam, biasanya bekas hitam pada anak itu lebih gampang hilang dibandingkan pada orang dewasa. Jadi biasanya nggak usah diapa-apain, ya kan? Nanti penyembuhan lukanya itu akan masih lebih bagus kok daripada kita. Jadi sebenarnya nggak usah diapa-apain, tunggu aja setelah 1-2 bulan, harusnya dia akan hilang dengan sendirinya. Tapi kalau tidak bisa hilang, lebih baik dibawa ke dokter kulit atau dokter spesialis anak untuk diresepkan krim. Gitu. Jadi aku nggak bisa ngomong namanya apa karena nanti semuanya akan beli ke apotek dan ya itu berbahaya sebenarnya. Karena krim-krim penghilang bekas luka itu kalau anaknya kulitnya nggak kuat itu justru akan bikin dermatitis. Kemudian yang kedua, itu juga nggak ada jurnal penelitiannya yang bilang kalau makan toke akan menurunkan resiko terjadinya alergi. Jadi sebenarnya itu adalah kayak mitos atau budaya-budaya yang memang dipercaya di Indonesia. Oke, tadi ya seperti kata dokter tadi di awal, intinya ini kan dermatitis ini beda-beda, penanganannya pun beda-beda. Untuk bisa menyebutkan obatnya sendiri pun dokter ini harus ngelihat dulu nih dermatitisnya yang seperti apa tingkatannya. Oke, dok, kalau untuk anak terkena dermatitis, waktunya vaksin, apakah lanjut vaksin atau ditunda dulu? Gini, kalau misalnya dermatitis itu kan apa ya, dia penyakitnya hanya menyerang secara lokal. Jadi artinya anak tidak ada kontraindikasi atau tidak ada larangan untuk melakukan vaksin. Tapi kalau dermatitisnya ternyata sampai infeksi sekunder, sampai anaknya demam, asmanya kumat, lebih baik vaksinnya ditunda. Oke. Kalau misalnya ini ngelihat anaknya nggak cranky, seger-seger aja ya dok, kayak ceria, lanjutin aja. Tapi kalau ngelihat mungkin anaknya udah kayak cranky, garuk-garuk terus, nggak nyaman, mending kita tunda dulu sampai mungkin ini untuk dermatitis alerginya ini mereda dulu, kita bawa dulu, kita obati dulu. Dokter, saya ini sampai besar bahkan pernah merasakan beberapa kali aneh, tiba-tiba muncul kemerahan yang saya nggak tahu saya makan apa. Ini apakah termasuk dulu waktu kecil saya juga pernah merasakan dermatitis kan dok? Oke, biasanya kalau misalnya waktu besar, kita nggak tahu apakah waktu kecil itu kita punya alergi atau tidak. Biasanya paling gampang adalah lihat apakah di bawah matanya ada dark circle-nya atau tidak. Jadi dark circle itu adalah kayak sisa-sisa alergi waktu kecil yang biasanya ketinggalan sampai dewasa. Oke, jadi pada orang-orang yang punya dark circle, itu biasanya kecilnya punya riwayat alergi. Nah, tapi kalau misalnya pingin tahu secara detail, udah gede nih, pingin tahu secara detail aku alergi apa ya, itu ya bisa dilakukan dengan pemeriksaan tes alergi yang tadi pakai jarum atau pakai tes DNA gitu. Yes, karena sekali lagi alergi tidak bisa diobati tapi bisa dihindari ya dok ya, pelan-pelan. Oke. Yang wajib Mom Angel tahu, bayi yang baru lahir itu memang cenderung sekali memiliki kondisi kulit yang sangat sensitif. Jadi wajib tenang untuk para orang tua, memang membutuhkan perawatan yang cukup ekstra. Karena faktanya bahkan 60% baby mengalami eksim pada tahun pertama kehidupan mereka. Bahkan sebuah penelitian EEFP menjelaskan kalau gangguan kulit adalah salah satu keluhan yang paling sering dirasakan oleh orang tua pada babynya dengan prevalensi mencapai 70% sehingga menjadi sumber kekhawatiran terbesar untuk orang tua. Dan masa pandemi ini tentunya sebagai orang tua kita kekhawatirannya double lagi. Tapi nggak perlu khawatir ya, tetap tenang ya, tetap semangat, optimis, bisa beraktivitas, jangan juga menghalangi anak-anak kita untuk bisa beraktivitas dan ingat selalu bawa Aquasimo baby kemanapun berada. Jangan lupa untuk suami mungkin atau mungkin saudara orang tercinta kalau udah dewasa juga jangan lupa sanduin Aquasimo all type di sini. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk nanti akan kita bacain lagi ya.
Untuk yang belum saya bacain tadi, mudah-mudahan sudah terwakili dengan penjelasan dari Dr. Daniel. Yang pasti produk baby care kandungan apa yang harus dihindari untuk anak dermatitis. Nah, ini yang wajib kita tahu. Dok, produk baby care kandungan apa saja sih yang mesti kita lihat ya kalau misalnya beli produk-produk yang ada di drugstore untuk nantinya bisa dihindari sama anak-anak yang mungkin punya gejala-gejala dermatitis. Oke, yang paling sering produk drugstore yang biasanya paling sering bikin alergi itu adalah yang namanya SLS. Jadi SLS itu adalah sodium lauryl sulfat atau kita sebut adalah deterjen. Jadi kalau misalnya di sabun atau sampo yang merek-merek yang ya maksudnya kayak gitu-gitu itu biasanya kandungannya adalah SLS. Nah, sedangkan kalau untuk skincare atau untuk sampo atau sabun yang sifatnya adalah hypoalergenik atau tidak menimbulkan alergi, biasanya mereka tidak mengandung SLS. Jadi yang paling sering bikin alergi sebenarnya adalah SLS. Jadi kalau beli sabun bayi atau beli sampo cari yang non SLS. Boleh dilihat ya, jadi orang tua selain lihat harganya, lihat juga kandungannya cocok atau enggak ya. Ini juga cocok untuk yang kulitnya sensitif ya dok ya. Kemudian yang bikin alergi itu juga adalah nikel yang biasanya di jam tangan gitu. Terus latex itu juga sering kali bikin alergi. Kemudian yang tadi kita bahas adalah alkohol. Jadi alkohol itu sering kali bikin iritasi, di mana iritasinya ini nanti akan membuat yang namanya dermatitis kontak iritan tadi. Nah itu, jadi hati-hati. Wow. Jadi untuk yang sudah dewasa pun, mom and dad ya, kalau untuk anak-anak, karena kan kita kan paling sering banget kalau untuk anak-anak ini ingetin untuk, hey coba tangannya dicuci dulu. Kalau misalnya nggak ada air mengalir, otomatis kita harus menggunakan sanitizer. Sanitizer ini mostly semua mengandung alkohol. Ini yang kadang-kadang menyebabkan iritasi, alergi muncul karena kering ya kulitnya ya dok ya. Dan adanya Aquasimo ini untuk bisa membantu mom and dad menjaga kesehatan keluarga. Karena ini adalah air sanitasi alami, bisa membunuh bakteri dan kuman 99,9% dalam hitungan detik. Bahannya alami, yaitu adalah air dan natural acid, hypochlorous acid dari Korea. Tidak mengandung bahan kimia, pengawet, pewangi, dan sodium hipochlorite. Tersertifikasi halal FUI, mendapatkan izin edar Kemenkes RI. Cukup disemprot aja ke tangan ya, orang dewasa maupun baby, tanpa dibilas, tidak lengket, dan juga nyaman. Untuk bersihin barang-barang yang ada di sekitar kita, kalau kita misalnya Parno pengen duduk, boleh kita semprot dulu, setelah itu kita lap menggunakan kain kering atau mungkin tisu kering ya. Kalau misalnya permakan oleh baby, gimana nih saya harus bersihin peralatannya dia? Aman, tapi tidak untuk dikonsumsi. Sekali lagi aman, tapi tidak untuk dikonsumsi. Jadi nggak perlu khawatir karena Aquasimo ini tidak mengandung alkohol, sangat cocok untuk segala jenis kulit, tidak mengandung pewangi yang menyebabkan kulit biasanya ini iritasi. Kalau ada pewanginya nih dok ya, rata-rata biasanya nyari yang wangi, tapi ternyata yang paling wangi ini yang nggak bagus ya dok ya. Ya, biasanya salah satu produk kalau misalnya dia ada pewanginya itu malah justru lebih riskan untuk kulit-kulit yang sensitif sih. Oke, jadi Aquasimo ini 100% aman. Ya, bisa digunakan untuk anak bahkan newborn. Kalau misalnya orang tuanya takut virus, bakteri jahat menyerang, terutama pada saat pandemi seperti ini, gunakanlah Aquasimo. Ada dua tipe, Aquasimo Baby dan juga All Type. Untuk baby ini anak usia 0-2 tahun ya. Kalau untuk All Type ini untuk usia yang dewasa. Kita akan umumkan nih, sudah memasuki akhir acara. Wow, nggak nyangka dok, tiba-tiba udah sejam aja karena seru banget pembicaraannya, informasinya sangat informatif sekali. Selamat untuk pemenang. Pertama adalah Siregar_April. Yang kedua selamat untuk Awalia Put. Yang ketiga selamat untuk Nunben_Raja. Selanjutnya selamat untuk Rania Afla Yuda. Dan terakhir selamat untuk Nov_Cliff Axton. Nanti kita akan hubungi melalui direct message, jangan di lock untuk Instagramnya. Dr. Daniel, silakan pesannya untuk mom and dad semua, untuk nantinya bisa menghadapi anak-anaknya supaya nggak panik kalau misalnya muncul gejala-gejala dermatitis alergi. Oke, jadi yang pertama, yang mungkin kesimpulannya aja, yang pertama dermatitis alergi itu adalah hal yang sangat wajar untuk bayi dan anak-anak, jadi nggak perlu sampai ketakutan. Kemudian yang kedua, kalau misalnya mams atau para orang tua harus tahu kapan membawa anaknya ke dokter. Jadi kalau misalnya sudah terjadi gangguan tidur atau ada tanda-tanda infeksi, itu harus dibawa ke dokter. Kemudian yang ketiga, kita harus ingat di masa pandemi ini kan pasti kita menggunakan hand sanitizer. Nah, lebih baik pilih yang tidak mengandung alkohol, karena alkohol itu dapat menyebabkan iritasi pada kulitnya si anak-anak tadi ya.
Kemudian yang keempat, mungkin pesan terakhirnya, mungkin bisa bawa Aquasimo kemana-mana, karena selain bisa untuk ngatasin bunuh virus dan bakteri, juga bisa menjadi penanganan pertama kalau misalnya anaknya mengalami dermatitis alergi. Gitu. Yes, karena untuk orang dewasa pun kalau misalnya untuk gatal ya, kita lagi di luar, mungkin kita merasa gatal tuh kalau disemprot itu rasanya hangat, ya, terus menenangkan rasa gatalnya ini, tiba-tiba jadi nggak gatal lagi. Jadi cocok banget untuk digunakan untuk orang dewasa maupun anak-anak. Untuk yang tadi menang mendapatkan Aquasimo Baby 100 ml, dan tadi untuk yang sudah invite barengan sama kita, selamat mendapatkan voucher untuk bisa belanja di marketplace Shopee. Dokter Daniel, terima kasih banyak untuk informasinya, sudah waktunya sore hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sukses selalu dokter ya. Salam untuk dokter. Saya Ina Kota pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.